Haleluya. Saudara, minggu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, dan selama 10 hari kita adakan ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja ini. Dan banyak hal, banyak peristiwa, banyak mukjizat yang diperoleh, yang didapat oleh anak-anak Tuhan. Mereka dengan begitu luar biasa mendapatkan penglihatan, mendapatkan pembaharuan, bahkan yang sakit bisa disembuhkan. Saudara, ada di antara kita mungkin datang pada siang hari ini yang polip disembuhkan, yang ambeien disembuhkan, dan banyak lagi. Karya Allah luar biasa, mendapatkan pemulihan dalam pekerjaannya. Ada yang bersaksi keluarganya sekarang semakin indah, semakin harmonis, dan seterusnya. Banyak kejadian-kejadian yang ke arah lebih baik, karena Roh Kudus bekerja menjadi ke arah yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Sebelum saya lanjutkan firman Allah ini, saudara, saya bersyukur kalau ada di antara kita yang sudah dibaptis minggu ini. Minggu yang lalu juga dibaptis, namanya saudara Eko, dan sudah berangkat, belum diserahkan akte baptisan. Sekarang saya panggil yang bernama Denny Samsul Arifin untuk maju ke depan. Haleluya. Denny Samsul Arifin dan mendapatkan nama baptisan Timotius. Karena dengan Denny ini sudah beberapa bulan di sini, hampir 8 bulan, dan dia latar belakangnya sama dengan saya, lalu sama-sama orang Jawa. Saudara tahu maksud saya? Ya, dari sebelah, dari yang tidak diselamatkan, sekarang diselamatkan. Mirip-mirip juga ya. Haleluya. Dan jadi Samsul Arifin sekarang dirubah, bukan dirubah, ditambahin namanya menjadi Timotius. Dan ini menjadi seperti Pak Peter Abdul Rasid sama ini, Denny Samsul Arifin. Sekarang ditambahin Timotius. Dan yang gembalanya kan silakan untuk ke depan. Dan baptis untuk menjalankan akte baptisan nomor 051 AB garis miring 6 tahun 2012. Dan dialah senantiasa iman percaya semakin kuat. Amin. Dia mengalami, jangan diterima dulu. Karena Pak Adi inilah yang mengkonseling, yang memberikan arahan tentang keselamatan. Dan paling tidak nama Adi tercatat, mendapatkan mahkota yang baru lagi, bisa memenangkan jiwa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Terus Anda dari anak Tuhan. Saudara yang dikasih Allah, berdoa senantiasa, karena karya Roh Kudus itu luar biasa. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul pertambahan. Katakan sama-sama pertambahan. 2, 3. Dengan mantap lagi pertambahan. Bulan April saya sampaikan judulnya adalah, temanya adalah kesetiaan, dan bulan Mei adalah kebahagiaan. Bulan Juni setelah Mei dan Juni, saudara, bulan ini mari kita banyak bicara tentang pertambahan. Saudara, kita akan buka kitab kita dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan sampai 39. Kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengan kata lain, Yesus terangkat ke surga, dan setelah terangkat ke surga, dia menyatakan apa akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Yang sudah saya sampaikan kepada saudara, itulah Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penghiburan saudara, Roh Kudus menjadi perlindungan kita, Roh Kudus menjadi kesegaran saya dan saudara apabila kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, barang siapa percaya kepadaku. Kalau tadi di samping saya ada Denny, barang siapa Denny Samsul Arifin, barang siapa? Kalau Denny Samsul Arifin percaya kepada Allah, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Air itu adalah air kehidupan.
yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara, dan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya, tergantung dari apa yang saudara rindukan. Kalau saudara merindukan karya Roh Kudus itu besar, maka saudara karya Roh Kudus itu besar pula bekerja dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara mengharapkan sedikit karya Roh Kudus, maka tidak heran tidak banyak kuasa Allah terjadi dalam kehidupan saudara. Sekarang tergantung dari saudara dan saudara. Allah mengatakan, barang siapa percaya, dan kemudian Roh Kudus akan turun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita menerima kuasa, dan kemudian dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Setiap orang Kristen harusnya demikian. Dan pernyataan ini sebenarnya saudara pengulangan di dalam Yohanes 4. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13, peristiwa itu adalah ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Dan ketika perempuan Samaria itu menimba air, Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus, saudara, dalam bahasa sehari-hari yang ada pada saya, dan Yesus ngomong, berikan air itu, aku pengen minum. Percakapan terjadi antara perempuan Samaria yang dengan catatan dia punya suami 6, maksudnya suami yang ketemu dengan Tuhan itu adalah suami yang ke-6, saudara, dengan catatan dia banyak ke-8, dan Tuhan datang. Terjadilah percakapan bagi orang Samaria, bagi perempuan Samaria ini, sesuatu yang mustahil apabila kerjasama antara Yahudi dan Samaria, karena terjadi pertentangan eksistensi antara dua suku ini. Ketika itu, zaman itu, orang Samaria menyembah di atas gunung-gunung, kalau orang Yahudi menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Ada perbedaan. Kata perempuan Samaria, kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, bagaimana mungkin? Saudara, tetapi ketika Allah ketemu dengan perempuan Samaria ini, ada sesuatu yang Allah akan tunjukkan. Ketika dia minta minum dari air itu, saudara, Tuhan menjelaskan, kalau minum air itu akan haus lagi. Tetapi kalau minum air yang ada pada dirinya, dalam diri Yesus, maka dia tidak akan haus untuk selamanya. Dan kemudian perempuan Samaria ini membuka hatinya. Dan ketika membuka hatinya, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Roh Kudus menjamah dia, dan dia mendapatkan aliran air yang hidup, yang sejuk. Dan ketika dia sudah memperolehnya, maka dia pulang ke kampungnya di Samaria, karena perigi Yakub, tempat pertemuan antara Yesus dan perempuan ini agak jauh di luar kampung. Maka dia pulang. Ketika pulang di sana, aliran-aliran air ini mengalir terus, sehingga banyak orang di Samaria, banyak yang bertobat dan dimenangkan. Saudara mendapatkan pertambahan dari Tuhan, sehingga dia bisa bersaksi. Yang mengerti katakan amin. Meluap-luap apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, dan kemudian dia bisa menyalurkannya, dan begitu luar biasa. Mari sekarang kita akan baca di dalam Yesaya 47. Kita ke perjanjian lama, saudara, yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 47. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya akan mulai baca ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. 2, 3. Belum saya baca yang ketiga, saudara, kalimat terakhir, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Kata membual berarti melimpah-limpah. Ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya,
ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 2, 3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. 2, 3. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, sebelah sini dan sebelah sana. Perhatikan saudara, apa yang saudara-saudara baca tadi. Ada satu pertambahan. Yeskiel ini adalah nabi yang merestorasi, membuat bangsa Israel kembali. Dia banyak bernubuat tentang bangsa Israel. Ketika Bait Allah sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar sekitar tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus Kristus. Ya, 500-an tahun Bait Allah dihancurkan. Dan Yeskiel ini menubuatkan akan ada pemulihan Bait Allah, akan ada pembaruan ibadah, akan terjadi perubahan di dalam skema kehidupan dari orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang harus dikerjakan, dan kemudian banyak penglihatan, banyak nubuatan yang diperoleh oleh Yeskiel. Dan dia salah satunya di Bait Allah, dia melihat air itu keluar dari ruang Maha Kudus, dia mengalir. Yang dilihat pertama kali adalah, saudara, mana di sini ditulis sepergelangan kaki. Ya. Di pergelangan kaki, kemudian naik lagi ke lutut, naik lagi ke pinggang, dan kemudian dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Dia bisa berenang, tetapi tidak bisa dilewati sungai itu. Maksud saya, dalam pembacaan Alkitab, baca berulang-ulang. Ada nilai pertambahan. Yang dimaksudkan adalah air itu membual-bual, air itu mengalir bertambah-tambah. Bait Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan saya dan saudara, maka Roh Kudus ini izinkan bertambah. Dan kemudian ketika bertambah, air mengalir terus, saudara, maka saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Di pergelangan kaki, kemudian ke lutut, ke pinggang, tidak dapat berjalan lagi, berenang tidak bisa diseberangi. Aliran Roh Kudus semakin kuat, semakin dahsyat. Semakin hari, semakin bertambah-tambah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ya, setuju katakan amin. Saudara, banyak hamba Tuhan, bahkan saudara pernah mengalaminya ketika karya Roh Kudus itu berbicara. Ya saudara, itu di luar pemikiran kita. Betapa dahsyatnya kekuatan Roh Kudus. Kalau kita, saya dan saudara mengizinkan Allah bekerja seluas-luasnya, maka Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Saudara, ketika di pergelangan kaki itu kita rasakan enak, belum bisa mengalir mungkin, tetapi ketika bertambah, maka aliran itu semakin kencang dan tidak bisa dibendung. Yang setuju katakan amin. Amin. Dalam kehidupan saya dan saudara, izinkan Roh Kudus itu bertambah terus. Di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara yang datang maupun saudara yang tidak datang pasti juga merasakan karya itu ketika kita ibadah minggu yang lalu. Ya, pencurahan Roh Kudus. Saudara, perhatikan, kalau Tuhan melawat, Tuhan itu tidak mau, maksudnya Tuhan tidak menginginkan hanya setetes saja ketika memberkati kita. Kalau kemarin saya banyak bicara tentang api itu adalah Roh Kudus, juga lambang Roh Kudus. Air juga lambang Roh Kudus. Ketika saudara menerima lambatan Roh Kudus yang dilambangkan air, Tuhan tidak menginginkan hanya setetes, tetapi Tuhan menginginkan apa saudara? Membual. Kalau saudara dalam kamus bahasa Indonesia, membual ada dua ya. Membual satu itu adalah meluap-luap. Yang kedua, membual itu kosong.
Tapi bukan omong kosong ini ya, maksud Alkitab. Tapi meluap-luap. Saudara, Allah rindu mencurahkan itu dahsyat kepada anak-anak. Ya. Dahsyat. Karena apa? Karya Roh Kudus itu luar biasa. Saya percaya pembangunan gereja kita, ya, kalau bukan karena Roh Kudus tidak mungkin terjadi seperti itu. Amin. Tidak mungkin. Kemarin ada pertemuan, ada pembubaran panitia Natal dan Paskah di BMAG. Ada salah satu pendeta, dia datang duduk di samping saya. Pak, tahu-tahu kok sudah besar seperti itu. Berarti Bapak jarang lewat di kampung Bugis. Dia tanya, habis berapa Pak? Karena dia bangun gerejanya cuma habis 175 juta. Dan dia tanya, Pak, habis berapa Pak sekarang? Saudara, itu sudah mendekati 3M. Sudah mendekati 3M. Ya, besar. Dan dia terus banyaknya. Saudara sangat tahu, kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Allah sendiri yang berkarya, kayaknya mustahil. Ya, kayaknya kok susah mendapatkan seangka seperti itu. Tetapi perhatikan, Allah itu begitu rupa. Dan kita mendoakan, kita berdoa. Setiap kali kita berdoa kepada Roh Kudus, kepada Allah kita, maka semakin diberkati jemaat Tuhan. Dan yang membangun adalah Allah melalui jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Bukan dari orang lain, tetapi saudara, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau saudara kita sudah ditaruh visi dari Tuhan, maka yang mengerjakannya adalah seluruh bagian yang ditaruh visi gereja ini. Saudara, kita membangun gereja, yang bisa membangun itu adalah bukan orang lain, tetapi Tuhan yang berkarya atas kehidupan saya dan saudara. Semua yang ada di tempat ini, yang berjemaat di tempat ini. Ya. Ada yang mengatakan demikian, Bapak, berarti setiap minggu itu Bapak tarik berapa kali berjemaat? Ini Pak Pendeta ngomong demikian. Ditarik berapa kali Pak? Berapa waktu yang lalu? Minggu yang lalu ya, saya dapat di gereja kita. Ketika kolektor diedarkan, istri saya kaget, banyaknya 4 kantong. Saya pernah saudara diedari kantong itu 8. Jadi jajar-jajar 8. Dulu di sini juga begitu. Minggu pertama kan biasa 4 ya, sekali aja. Kalau biasanya 2 kali. 1 untuk khusus pembangunan, 1 untuk operasional dalam kegiatan gereja kita itu. Jangan kaget saudara. Jadi 2 itu biasanya 1 untuk operasional pastoral kita, yang kedua untuk pembangunan. Kalau minggu tadi cuma 2, biasanya 4 kan, 1. Saya duduk di sini juga, banyaknya 4 kantong lagi, buat dia siap-siap 4. Kalau merah itu berarti 400 ribu. Saudara, tidak seperti itu. Dia tanya berapa kali Pak Bapak kantong tersebut? Ya 2, wajar saja 2. Tidak ngeluh Pak cuma. Sekarang saya tanya kepada saudara, saudara mengeluh? Yang mengeluh angkat tangan? Pasti tidak ada. Ya saudara ya. Saya percaya saudara, Allah memakai kita semua. Seberapapun yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita bertanggung jawab. Dan ketika memasukkan ke persembahan, seperti janda itu saudara cuma 2 peser, 1 keping gitu ya. Tetapi dengan doa maka terjadi mujizat. Karena apa? Ada Roh Kudus yang berkarya di sana. Ya, ada sesuatu yang Allah kerjakan di sana. Itu mengalir. Biar Roh Kudus dalam kehidupan saudara mengalir terus. Yang setuju katakan amin. Mengalir. Dan ketika air itu mengalir, Alkitab di ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak, bukan banyak, tetapi amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana.